Sebentar. Wow. Sebentar dulu, sebentar. Anies sungkem ibu usai sholat Id ya, juga kasih pesan buat yang masih kerja di hari Lebaran. Contoh seorang abah perlu ditiru sama anak abah. Tapi kita dengarkan komentar-komentar netizen ya, komentar netizen. Oke. Ini konsepnya ini gimana? Konsepnya ini Pak gimana Anies ya? Pak Anies kan pulang sholat Idul Fitri. Ceritanya itu Ya. minal aidin wal faizin terhadap orang tua perempuannya. Masa minal aidin wal faizin di jalan gini, Pak Anies. Sebenarnya ibu itu ada tempatnya, di rumah, di kamar atau di ruang tamunya, bukan di jalan gini. Terus Pak Anies mengucapkan minal aidin terus disaksikan banyak orang. Apakah Pak Anies ini pencitraan? Waduh, iya Sudah juga ya. selesai pemilu Pak Anies. Pak Anies sudah game over. Apakah Pak Anies ini biar di video, di Sebarkan, foto, terus di viralkan, kameramen, terus diviralkan di media sosial, media nasional, terus media lainnya gitu. Aduh Pak Anies, hormatilah. Sebenarnya ibu itu ada di rumah. Terus taruhlah di tempatnya Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Sakit hati sebentar. kamu ya 01. Wakanda 01. Jangan bermain api kalau tidak ingin terbakar. Dunia tertawa. Oke, di sini kita lihat gambar macam Pak Anies ya. Oke, coba lihat. Kalau Anies Baswedan dikatakan Fir'aun ya. Kalau Anies Begitu Baswedan pula dikatakan Fir'aun. hati kami sakit. Presiden kami Bapak Jokowi kamu bilang tidak punya Tuhan, kafir, PKI, anjing, babi, biang kerok, biang rusuh, biang keladi. Sakit hati kami ya. Sakit. Bapak Presiden kami adalah Bapak nomor 1 di Indonesia. Anies bukan apa-apa di Indonesia. Ya. Yang tidak punya perasaan itu kamu atau 02 yang mengatakan seenak udelmu. Apalagi sekarang kamu menghina Bapak Prabowo. Tapi benar ya juga ya guys. Kalau mereka nih menghina Pak Jokowi, dikirain kita nggak sakit hati ya kan? Giliran di sini ya ada mukanya Pak Anies diletakkan di patungnya Fir'aun ya. Mereka juga kebakaran jenggot juga, marah juga. Ya begitu juga ya sama kita ya. Tapi kita ini jarang mau membalas ya kan? Akan menjadi presiden. Perkataan apa yang kamu lontarkan kepada Pak Prabowo? Begitu banyak hinaan cacian. Anies baru dikatakan kafir, Fir'aun di Indonesia oleh pendukung 02. Lo marah. Jangan bermain api kalau tidak ingin terbakar ya. Wow. Paham? Sakit hati kami, presiden kami kamu hina. Anies bukan orang apa-apa di Indonesia. Kamu marah ya. Dia bukan nomor orang 1 di dunia. Dia bukan orang terpenting di Indonesia ya. Gelandangan politik Anies itu ya. Paham? Sebentar. Track record kinerja Anies Baswedan di Jakarta periode 2017-2022. Obrolan ringan tapi menusuk dari driver ojol yang pilih Anies kemarin. Dengerin tuh, coba kita dengar dulu. Yang ngelebarin itu siapa Pak? Yang lebarin apa? Yang ini apa? Yang nyabutin? Enggak, yang trotoar dilebar-lebarin kayak gini. Anies. Oh alah. Bukan Anies. Dulu yang lebarin jalan ini Bang Yos. Oh alah gitu. Yang ngecilin Anies. Diambil lagi jalur sepeda ini. Mendingan kalau ini nggak ada patoknya. Iya, dikasih patok lagi ya. Kasih patok aja itu semua itu. Tambah macet deh. Kacau dia itu. Proyeknya kacau dia. Program-programnya kacau. Resapan sumur, orang pada jatuh, duruk lagi. Jalur sepeda dipatok-patok, cabutin lagi. Banyak yang komplain orang. Nggak jelas itu, Pak Anies. Tapi kan nyalon jadi presiden, Pak. Ya, supir online, khusus supir online. Kalau yang milih Anies matanya buta. Khusus supir online Mas, bukan Mas ya. Ini kursus supir online. Kalau yang milih Anies matanya buta. Gitu aja. Orang nyari duit saya
Dari 2016 waktu belum ada jalur sepeda tuh belum pernah namanya nombok tuh Mas. Oh. Sampai numbuk Pak ya. Iya sedih makanya saya ini sampai anting istri saya jual tuh bela-belain mobil setoran Mas biar nggak ditarik mobil. Ini omong nih saya nih beneran ini saya nggak bohong kan. Jangan harap bisa dilantik. Mantap juga ya supir ataupun driver driver ojol tadi ya. Oke, ini apa lagi nih? Bapak siapa ini? Kok mulutnya kotor kali? Prabowo dilantik Oktober, tenang aja. Oke, kita lihat. Bulan Oktober 2024 nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk Bapak kayaknya produk haram ya. Waduh. curang, produk yang menipu rakyat, Bapak yang tipu rakyat. produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Udahlah Pak, udah tua lah Pak. Ya udah tua lah. Udahlah, jangan teriak. Kita nggak mau denger. Najis kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Siapa-siapa yang kalah nuduh curang dari dulu sampai sekarang. Curang. Aduh. Tiada hari tanpa aksi. Tiada hari tanpa aksi. Sudah, terus aja lah kalau gitu, terus aja. Sampai Pak Prabowo dilantik, terus aja ya, beraksi aja. Terus, sampai 5 tahun ke depan ya. Sampai pemilihan lagi. Tanpa demonstrasi. Oh, terus. Sampai kezaliman Oh, terus. Rezim Jokowi ganti. Sampai Bapak sakit pun teruskan. Cepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dan jangan lupa Oktober masih lama. Kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat. Tapi kita harapkan MK mengikuti. Kenapa sih Pak Jokowi? Aku kasihan juga dengan orang tua tadi ya kan. Udah tua-tua, teriak-teriak ya. Aduh, aku pun kasihan, siapa punya bapak ya. Oke, rakyat menilai dengan cerdas. Gimana menurut Anda sahabat? Oke, cak dengar. Bisa di demo, permasalahannya apa sih itu? Oh, Pak Jokowi di demo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu. Kenapa dia di demo? Yang pertama dia membubarkan FPI, yang kedua iya. membubarkan HTI, Iya. yang ketiga dia membubarkan Petra, Iya. yang keempat dia mengambil saham Freeport 51%, Oh. dan yang terakhir Iya. dia menjadi Presiden G20, Iya. menaikkan Pertama. Iya. Nah, itulah. Andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur. Nyenyak. Ada yang Oh, gitu ya Pak. jadi Iya. pakai tiap hari. Karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Iya. Orang kaya udah kelepek-kelepek. Nah, modalnya sekarang dari luar semua dimodalin tuh. Karena apa? Orang luar udah nggak kebagian biji nikel, nggak kebagian sawit, nggak kebagian batu bara. Semuanya dikuasai oleh Indonesia sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Dasar bahwa alam semesta, tambang dan isinya semua milik rakyat Indonesia. Oh. Itu yang membuat Jokowi. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya jadi paham nih. Jabatan beliau sekarang tuh apa sih? Menteri Pertahanan kan? Tapi kenapa geraknya lambat banget? Beliau bilang nolak mengutamakan rakyat Aceh. Tapi Rohingya nggak gerak-gerak. Sampai mahasiswa Aceh turun tangan. Kalau nggak salah orang ini pendukung Anies ya. Tuh tinggal bilang usir, berarti usir tuh, keusir. Katanya tegas dari mana? Baik, izin menjawab pertanyaan Abang. Kenapa Bapak Prabowo tidak mengusir Rohingya, hanya mengatakan menolak Rohingya, padahal dia Menteri Pertahanan? Kalaupun Bapak Prabowo mengusir Rohingya, positif ucapan kalian berbeda lagi. Kalian akan mengatakan, Bapak Prabowo memang benar-benar manusia yang tidak punya hati nurani, tidak punya pri kemanusiaan, mengusir orang-orang yang sedang kesusahan. Itu kan yang akan kalian katakan ketika Bapak Prabowo nanti tegas menolak Rohingya. Jadi percuma saja, apapun yang dilakukan oleh Bapak Prabowo akan salah di mata kalian. Itulah liciknya kalian, selalu mencari kesalahan, ibaratkan seperti lalat selalu mencari kotoran.
Oke, ya benar juga ya kan. Nah, apapun yang dilakukan Pak Prabowo seperti Pak Jokowi dulu ya kan, apapun yang dilakukan Pak Jokowi ya kan pasti salah di mata musuhnya ya ataupun lawan politiknya. Seperti itu juga ya, nanti kalau Pak Prabowo melakukan itu pasti disalahkan juga ya kan. Pokoknya intinya mereka nggak tenang lah. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini guys. Coba kan apa yang harus kalian komentari ya, tulis di dalam kolom komentar ya, dan mungkin kita jumpa lagi besok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.